2025 ini Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Tapi gue bingung sama pemangku kepentingan yang dibahas malah RUU TNI. Disclaimer dulu, ini semua merupakan pendapat pribadi ataupun opini gue pribadi ya. Karena belakangan banyak banget nih influencer yang lagi bahas tentang perekonomian di Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Contohnya aja mungkin yang kalian sering lihat, Timothy Ronald. Atau mungkin kalian lebih kenal sebagai Bapak Kripto Indonesia. Dia bilang dia tiap minggu tuh bagi beras. Dari rekapitulasi yang dia punya datanya, bahwa beras itu naiknya signifikan banget, nggak cuma 6% atau 5%. Ya gue sih percaya dengan omongan dia. Kenapa? Karena terbukti bahwa memang dia bagiin beras setiap minggunya. Jadi otomatis tahu nih pergerakan beras dari hari ke hari. Gue sempat research mengenai RUU TNI ini. Gue dapat kesimpulan seperti ini. Jadi intinya itu prajurit TNI ini bisa tanda kutip melakukan tugas sipil seperti biasanya, ataupun tugas yang dilakukan polisi mungkin. Contohnya kalau ada ancaman cyber atau penangkapan gembong narkoba dan juga narkotika. Nah mungkin gue coba elaborate lebih jauh apa sih concernnya tentang hal ini. Contoh aja, misalnya ada satu prajurit TNI yang nggak suka sama lu. Bisa aja dengan adanya aturan RUU TNI ini, dia mengkategorikan lu sebagai ancaman cyber. Lalu yang seperti kita ketahui bahwa kalau misalnya TNI ataupun prajurit pertahanan nasional pastinya punya yang namanya satu, yaitu senjata. Bisa bayangin nggak sih kalau misalnya TNI ini sampai memegang peran di jajaran sipil negara Indonesia? Itu kan pasti bahaya banget dong kalau misalnya ada oknum yang memanfaatkan atas RUU TNI ini. Dimana bisa aja lu diancam dengan cara mungkin lu pistol di kepala lu, dan berbagai macam hal lainnya. Berikutnya, peningkatan jumlah institusi sipil yang tadinya jumlahnya cuma 10, sekarang bisa ada 16 lembaga yang bisa diduduki oleh prajurit TNI. Nah, diantaranya adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan juga Badan Penanggulangan Terorisme. Jadi baik lagi, bisa aja nih, karena ada satu oknum TNI yang gak suka sama lu dituduh sebagai teroris. Lalu yang terakhir adalah yang paling concern mengenai batas usia pensiun prajurit TNI. Per RUU TNI ini kalau misalnya ternyata jadi disahkan, usia pensiunnya jadi 65 tahun. Nah, lu bisa bayangin dong tentang rotasi pergantian prajurit TNI. Jadi kayak nggak ada regenerasinya di dalam tubuh TNI ini. Maksud gua, daripada kalian ngebahas tentang RUU TNI, mendingan kalian tuh bahas mengenai undang-undang tentang UMKM jadi nggak diperpanjang. Karena bisa bayangin nggak sih kalau misalnya sampai UMKM itu nggak jadi diperpanjang? Berapa banyak orang pribadi yang mungkin menganggap dirinya masih UMKM, ternyata aturannya nggak jadi diperpanjang? Berapa jumlah denda pajak yang harus mereka bayarkan? Kita ambil contoh aja, kalau misalnya setahun dia dapat omset 500 juta rupiah. Kalau secara orang pribadi, pastinya harus pakai tarif pasal 17. 500 juta itu gue hitung kasarannya, 60 juta pertama itu kena tarif 5% PPh-nya. Lalu di lapisan kedua, 250 juta harus dikali dengan 15%. Dan yang terakhir adalah 190 juta rupiah dikalikan dengan 25%. Itu akan terkena pajak berapa? Gue coba tampilin di sini ya. Jumlah yang di sini belum termasuk denda pajaknya ya. Jadi kalau misalnya kalian diperiksa 3 tahun kemudian, nanti akan ada denda tuh. Selama 3 tahun tersebut, dari jumlah kurang bayar kalian ditambahkan dengan denda yang mungkin akan menambah lagi jumlah pajak yang kalian harus bayarkan. Kurang lebih kalau hitungan kasaran gue 1 sampai 1,5% lah. Itu tapi secara konservatif denda yang harus kalian tanggung kalau misalnya kalian nggak bayar pajak atau kurang bayar pajak. Gila banget kan? Nah tapi kalau misalnya kita pakai tarif UMKM 500 juta pertama udah otomatis nggak kena pajak. Kalau misalnya ternyata aturannya nggak jadi, bisa bayangin masyarakat UMKM yang terkena dampaknya atas aturan ini belum muncul juga sampai hari ini gue syuting. Nah jadi tolonglah, daripada pemangku kepentingan ngebahasnya tentang RUU TNI, kenapa kalian nggak bahas aja sih tentang stimulasi mungkin buat ekonomi Indonesia, ataupun mungkin undang-undang yang bisa dibuat untuk membantu perekonomian UMKM di Indonesia. Terutama dari kalian sendiri loh yang bilang bahwa negara ini ditopang oleh banyak UMKM. Jadi menurut gua pribadi, daripada bahas RUU TNI dan juga melegalkan RUU ini, mendingan mungkin kalian bahas RUU perampasan aset atau stimulus buat UMKM ya, ataupun hal-hal intinya yang membantu perekonomian di Indonesia. Apa jangan-jangan kalian punya maksud tersembunyi? Bercanda ya. Oke, sekian aja video gue kali ini. Semoga bisa didengarkan oleh pemangku kepentingan, dimana di sini mungkin bagian pemerintahan atau negara. Dan seperti biasa, terus berkarya sampai waktunya check out dari bumi.